Bagi siswa-siswi kelas 12 MIA, kiranya kamu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan daripada medan magnet, yaitu induksi elektromagnetik. Ada dua topik yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu konsep flux magnetik dan hukum Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan yang melakukan percobaan sampai menemukan sebuah kesimpulan dan disebut sebagai hukum Faraday tentang kelistrikan, di mana Faraday menyatakan hubungan antara medan magnet yang mampu menghasilkan arus dan disebut arus induksi. Sebelumnya, kita akan diingatkan kembali bahwa pada bab sebelumnya, yaitu bab medan magnet, kita sudah mempelajari bahwa batang magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan, dan pada setiap batang magnet akan dihasilkan garis gaya magnet yang kita sebut sebagai garis khayal, seperti lukisan yang ditampilkan ini. Garis khayal ini keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dan uniknya, garis-garis khayal ini tidak saling berpotongan atau tumpang tindih. Inilah yang dimanfaatkan oleh Faraday. Faraday menyatakan bahwa apabila pada suatu kumparan, yaitu lilitan kawat, di mana kedua ujung kawatnya dihubungkan dengan galvanometer, galvanometer ini adalah alat untuk menunjukkan dalam rangkaian tersebut ada atau tidak ada arus. Hal ini dipergunakan oleh Faraday dengan memasukkan dan mengeluarkan batang magnet. Pada gambar dimisalkan, jika batang magnet akan dimasukkan, maka apa yang kita lihat? Garis gaya magnetnya yang tadinya berbentuk lingkaran, ya, kita mau lihat bahwa ada 7 garis gaya magnet dan hanya ada 3 yang masuk ke dalam ruang lingkup kumparan tersebut. Apabila batang magnetnya dimasukkan keseluruhan, maka yang terjadi, garis gaya magnetnya yang masuk di dalam kumparan atau dilingkupi oleh kumparan menjadi 5, artinya lebih banyak lagi. Yang disimpulkan di sini adalah terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut dari 3 menjadi 5. Maka disimpulkan oleh Faraday, perubahan garis gaya magnet yang dilingkupi inilah yang menghasilkan arus induksi. Buktinya, jarum mengalami penyimpangan. Jarum galvanometer menyimpang berarti ada arus di dalam rangkaian tersebut. Ini hukum pertama Faraday. Tentu sebelum menentukan nilai arus induksi atau tegangan induksinya, yang nanti kita sebut GGL induksi, maka kita harus mengenal terlebih dahulu sifat daripada garis gaya magnet yang kita sebut sebagai flux magnetik.
Garis gaya magnet yang kita simbolkan di sini yaitu tanda panah yang warna biru adalah banyaknya kuat medan magnet yang masuk dilingkupi oleh luas bidang A. Jadi pada gambar ini ada sebuah persegi, bidang persegi luasnya A, garis normal daripada bidang tersebut yaitu arah vertikal yaitu N. Jika arah medan magnet dari atas ke bawah menembus bidang tersebut, maka jumlah daripada garis gaya magnet yang masuk ke dalam bidang itu, itulah yang disebut sebagai flux magnetik atau kerapatan magnetik. Bagaimana kerapatannya apabila arah daripada medan magnet tidak secara vertikal, tetapi membentuk sudut sebesar theta? Ternyata pada gambar ditunjukkan, apabila membentuk sudut tertentu, tidak semua garis gaya magnetnya masuk ke dalam bidang, sehingga kerapatan daripada magnet tersebut, flux daripada magnet tersebut lebih kecil. Maka yang terakhir, bagaimana jika arah garis gaya magnetnya sejajar dengan bidang, atau katakan tetanya 90 derajat terhadap bidang normal? Maka kesimpulan kita otomatis tidak satu pun medan magnet yang masuk ke dalam bidang karena mendatar. Kesimpulannya, flux magnet pada bidang tersebut adalah 0. Secara matematis dituliskan bahwa flux medan magnet tersebut adalah B kali A. B kuat medan magnet, A luas daripada bidang, dan cos theta yaitu sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet terhadap bidang normalnya atau garis normalnya. Itulah cos theta. Sebagai contoh, kepada kamu diberikan sebuah silinder dengan jari-jari 0,2 meter dan ditanyakan kepada kita berapa besar flux magnetik yang masuk apabila medan magnet yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 3 memasuki permukaan silinder dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal silinder tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, kita pergunakan persamaan flux magnet. C sama dengan B kali A. A itu adalah luas permukaan. Silinder berbentuk lingkaran, maka luas permukaannya yaitu VR kuadrat. Selanjutnya, sudut antara arah medan magnet B terhadap garis normal bidang 60 derajat, maka berarti cos tetanya adalah cos 60 derajat. Sehingga diperoleh besarnya flux magnetik adalah 8V kali 10 pangkat min 5 Weber. Weber adalah satuan daripada flux magnetik. Selanjutnya kita ingin menerapkan bagaimana cara menentukan arah arus induksi. Kalau tadinya garis gaya magnetnya, flux magnetnya besarnya sudah, sekarang arus yang ditimbulkannya kemana arahnya? Maka kita diberikan contoh seperti ini. Dua kutub magnet utara-selatan, di mana garis gaya magnet berarah dari utara ke selatan, atau dari atas ke bawah. Jika di antara kedua kutub diletakkan kawat persegi secara mendatar,
kemudian kawat ini ditarik ke kiri dengan arah V, maka ternyata di dalam kawat dihasilkan arus induksi. Arah arusnya searah jarum jam. Bagaimana kita mengetahui arah arus? Maka dipergunakanlah aturan tangan kanan. Kalau sebelumnya aturan tangan kanan yang kita ketahui adalah 4 jari lurus yang rapat sebagai arah medan magnet, ini pada bab sebelumnya, yaitu gaya Lorentz. Kemudian, ibu jari sebagai arah arus, maka telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz. Tapi pada topik baru kita ini, yaitu arah arus induksi, dengan tangan yang sama. Keempat jari rapat, itu arah medan magnet, ini disimbolkan di gambar warna merah, tanda panah warna merah. Ibu jari sebagai arah kecepatan. Kalau pada gaya Lorentz itu arah arus. Pada induksi itu arah kecepatan, arah gerak daripada kawat. Maka telapak tangan menunjukkan arah arus induksi. Arus menuju pembaca. Telapak tangan menghadap ke pembaca. Nah, kalau kamu contohkan langsung, maka kamu akan mengetahui bahwa ternyata arah arus itu adalah menuju pembaca, baru belok ke kiri, baru menjauhi pembaca, baru belok ke kanan. Artinya putarannya searah putaran jarum jam. Bagaimana kalau kawatnya ditarik ke kiri? Ditarik ke kanan maksud saya. Maka kalau ditarik ke kanan, nah, coba lakukan langsung, arah keempat jarinya tetap ke bawah, tetapi arah ibu jari diputar ke kanan. Sehingga apa yang kamu rasakan, yaitu telapak tangan kamu menghadap ke depan. Artinya apa? Arah arus menjauhi pembaca. Dan seterusnya arus akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi saya ulangi, keempat jari rapat itu arah medan magnet, ibu jari itu arah kecepatan gerak kawat, dan telapak tangan itu adalah arah arus induksi. Kita coba terapkan. Ya, selanjutnya kita mau melihat, kembali ada gambar telapak tangan untuk menentukan arah arus dan sekaligus nanti menentukan berapa besar GGL induksinya. Jika kita perhatikan kembali gambar yang pojok kanan atas, maka ada 2 aturan yang berlaku. Pertama, kamu perhatikan gambar yang sebelah kiri. Sketsa aturan tangan kanan yang di sebelah kiri. Ini sesuai dengan aturan tangan kanan untuk menentukan arah arus induksi. Sedangkan sketsa yang sebelah kanan ini adalah aturan tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Maksudnya begini, ketika kawat ditarik ke kiri, maka arus induksi dihasilkan mendekati pembaca. Konsep kedua, arah medan magnet tetap ke bawah pada saat arus dihasilkan menuju pembaca. Maka ternyata dihasilkan gaya Lorentz yang arahnya ke kanan. Artinya kalau kawat ditarik ke kiri, ada juga gaya yang bekerja menarik kawat tersebut ke kanan. Sehingga jika kawatnya ditarik ke kanan, gaya Lorentz-nya akan menarik ke kiri. Maka kawat akan bergerak kiri kanan, bolak-balik, yang nanti juga dihasilkan arus yang bolak-balik. Itu topik selanjutnya. Sekarang kita mau amati bagaimana menentukan nilai
GGL induksi atau nilai tegangan yang dihasilkan di dalam kawat yang bergerak tersebut. Perhatikan. Untuk menarik kawat ke kiri, ada energi yang diberikan. Ada usaha yang diberikan. Usaha untuk bergerak. Di mana usaha itu adalah gaya kali jarak. Gaya yang bekerja pada kawat tersebut adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya magnetik, yaitu F. Oleh gaya magnetik F. Di mana F ini adalah gaya Lorentz yang besarnya B kali I kali L. Sedangkan S adalah jarak pergeseran daripada kawat. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Ini usaha gerak. Yang kedua, selain bergerak, di dalam kawat yang bergerak ini ada juga listrik, arus listrik. Ada energi listrik. Yang kita sering simbolkan sebelumnya yaitu W sama dengan V kali I kali T. Tapi untuk topik induksi elektromagnetik, V itu kita simbolkan sebagai E atau epsilon. Satuannya tetap volt. Jadi, epsilon kali I kali T. Artinya, usaha menggerakkan kawat juga sekaligus usaha untuk energi listrik. Maka dari dua besaran ini kita setarakan sehingga diperolehlah bahwa pada kawat yang bergerak tersebut dihasilkanlah GGL induksi epsilon sebesar B kali L kali V. B kuat medan magnet, L panjang kawat, V ini adalah kecepatan gerak kawat. Nah, inilah persamaan daripada GGL induksi. Contoh, kepada kamu diberikan kawat RSTU. Dan kawat ini diletakkan dalam medan magnet B. Ini tanda dot, maka ini berarti arah medan magnet itu menuju pembaca, menghadap ke pembaca. Nah, besar medan magnet adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Seterusnya pada kawat RSTU ini diletakkan sepotong kawat yang panjangnya 20 cm. Disebut kawat PQ. Kemudian kawat ini digerakkan ke kanan. Ternyata ketika digerakkan ke kanan dengan kecepatan 5 meter per detik, dihasilkanlah arus induksi, dihasilkanlah GGL induksi. Itulah yang ditanyakan. Untuk menjawabnya, maka kembali kita pergunakan aturan tangan kanan. Kita menerapkan sketsa aturan tangan kanan, yaitu pertama B, arah medan magnet, 4 jari menuju ke pembaca, arahkan ke arah kita sendiri. Terus kawat V, yaitu ibu jari, arahkan ke kanan, bergerak ke kanan. Maka yang kita rasakan adalah telapak tangan kita menghadap ke bawah. Artinya, telapak tangan ini menyimbolkan arah arus menuju ke bawah. Berarti, arah arus dari P ke Q, dari atas ke bawah, selanjutnya berputar ya, searah jarum jam. Untuk satu posisi, kawat PQ ditarik ke kanan. Ya, tentu ada juga usaha bagaimana gaya Lorentz menarik ke kiri. Sehingga nanti kawat ini PQ-nya akan bergerak kiri kanan. Nah, yang pertama dulu arah arusnya. Jadi arah arus dalam soal ini yaitu dari P ke Q atau dari atas ke bawah. Selanjutnya yang kedua, berapa besar GGL induksi? Maka secara matematis, yang kedua
tinggal memasukkan nilai epsilon sama dengan BLV dan diperolehlah hasilnya GGL-nya sebesar 2 mV. Artinya, kalau di ujung P dan Q ini dipasang voltmeter, maka akan menunjukkan nilai 2 mV. Untuk pertanyaan yang terakhir, besar arus, maka kita menerapkan hukum Ohm. Ini persamaan hukum Ohm. Sehingga kita peroleh nilai arus yang mengalir di dalam rangkaian PQTU kembali ke P sebesar 0,2 miliampere. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Pada hukum Faraday ini, yang kita kenal dengan hukum Faraday kedua, ini menyatakan nilai daripada GGL induksi. Ya, apa faktor yang mempengaruhi daripada GGL induksi? Nah, dikatakan bahwa besarnya gaya gerak listrik atau GGL induksi atau epsilon di dalam kumparan yang terdiri dari N lilitan sebanding dengan laju perubahan flux, yaitu delta psi, terhadap waktu. Maka, hal ini dihasilkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Faraday, yaitu Faraday melakukan percobaan kumparan kawat yang dililit melingkar ini, ya, kedua ujungnya dihubungkan ke voltmeter. Selanjutnya, Faraday menggerakkan batang magnet. Ya, batang magnet ini selatan, ini utara. Maka apa yang kita ketahui, tentu batang magnet ini menghasilkan garis gaya magnet dari utara keluar ke selatan. Ya. Nah, ini sebelum dimasukkan, masih berada diam di luar, maka tidak ada perubahan apa-apa pada voltmeter. Artinya, tidak ada arus, tidak ada tegangan. Ketika batang magnetnya dimasukkan, maka ternyata voltmeter menyimpang. Berarti ada tegangan di antara kedua ujung kumparan. Jika ada tegangan, berarti ada arus yang mengalir dalam kumparan. Ketiga, ketika batang magnetnya ditarik keluar, ternyata jarum galvanometernya menunjukkan ada tegangan, tetapi arahnya berlawanan. Maka diartikan berarti arus yang dihasilkan oleh gaya magnet tersebut yaitu berlawanan dengan arah yang semula. Jika dimasukkan arahnya ke kanan, jika ditarik arahnya ke kiri. Jika dikeluar masukkan, tentu jarumnya akan bergerak bolak-balik dan menunjukkan tegangannya bolak-balik. Atau kita sebut nanti sebagai arus bolak-balik. Nah, bagaimana percobaan ini diwujudkan secara matematis? Maka oleh Faraday menyatakan demikian, bahwa GGL induksi pada kedua ujung kumparan, nah ini kumparannya tadi dalam percobaan kita, ya, dan ini simbol daripada garis gaya magnetnya, maka dinyatakan bahwa besar GGL induksinya, ya, bergantung kepada laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Bergantung kepada banyaknya lilitan. Jika makin banyak lilitan, berarti GGL-nya juga makin besar. Terus, flux ini adalah garis gaya magnet, yaitu B kali A cos theta. Berarti, GGL induksi juga bergantung kepada kuat medan magnet. Artinya, berapa banyak flux magnet yang dilingkupi, bergantung kepada luas permukaan kumparan, ini berapa besar
permukaan kumparannya, dan juga bergantung kepada sudut. Yang kita amati ini, contoh ini, sudutnya, arah medan magnetnya itu sejajar dengan garis normal bidang permukaan kumparan. Berarti sudutnya 0, cos 0 itu adalah 1. Maka secara matematis, nilai daripada GGL induksi ini adalah N kali def C per dt. Fungsi diferensial di sini apabila fluksnya merupakan fungsi waktu. Sedangkan kita akan bisa mempergunakan juga sebagai delta apabila perubahan fluksnya yaitu dengan waktu yang lebih besar lagi. Nanti kita lihat contoh selanjutnya. Contoh fluks magnet melalui sebuah loop yang terdiri dari 100 lilitan, ini N besarnya, memenuhi persamaan fluks sama dengan T kuadrat kurang 4T kali 10 pangkat min 1 Weber. Maka di sini kita diberikan kepada kita fluks ini sebagai fungsi waktu. Ditanyakan berapa besar GGL berapa besar GGL induksi sebagai fungsi waktu, berapa besar GGL induksi saat 4 detik, dan kapan fluksnya 0. Untuk bagian A, fluksnya merupakan fungsi waktu, maka kita pergunakan pengertian daripada diferensial C per dt. Kita masukkan nilai psi-nya, fluks magnetiknya, dengan metode diferensial. Dengan metode diferensial, maka kita peroleh N 100, diferensial dari T kuadrat itu adalah 2T, diferensial daripada 4T adalah 4. Akhirnya menjadi 10 pangkat 2 kali 2T kurang 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga persamaan daripada GGL induksi itu menjadi 20T, jika ini dikali masuk ke dalam, 20T dikurang 40 volt. Ini yang disebut sebagai GGL induksi sebagai fungsi waktu. Sekarang, bagaimana GGL-nya ketika waktunya 4 detik? Nah, tinggal memasukkan nilai T-nya. Ketika T-nya 4 detik, maka masukkan nilai T, diperolehlah tegangan saat itu adalah 40 volt. Bagian C, kapan fluksnya 0? Ya, fluks tadi diberikan ke kita oleh soal T kuadrat kurang 4T kali 10 pangkat min 1. Yang diminta ketika fluksnya sama dengan 0, kapan atau berapa nilai T-nya? Maka kita olah secara matematis, kita peroleh demikian. Maka T-nya sebesar 4 detik. Pada detik keempat, fluksnya 0. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami melalui WA. Dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Pesan kami, jaga kesehatan. Kalau mau keluar, tetap mempergunakan masker dan jaga jarak. Salam sehat buat siswa-siswi kami sekalian. Terima kasih.